Shalom, haleluya, haleluya. Berjumpa kembali dengan saya Demeling Kweso. Dan hari ini kita tetap bersuka cita di dalam Dia, sebab Dia Tuhan yang selalu memberikan kita damai, sejahtera, dan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam hidup kita. Haleluya, haleluya. Pastikan Bapak Ibu yang menonton channel ini, jangan lupa terus dukung program ini, channel ini dengan cara saudara subscribe, berikan komentar, like, dan jangan lupa tekan notifikasi, tombol notifikasinya, agar setiap pesan-pesan firman Tuhan yang saya sampaikan tidak akan terlewatkan dari Bapak Ibu sekalian. Haleluya, haleluya. Nah, hari ini saya rindu menghadirkan sebuah kesaksian yang cukup luar biasa dari seorang anak Tuhan yang mengalami sebuah pergumulan yang begitu panjang. Dia merasakan bagaimana kenikmatan dunia ini, dia merasakan bagaimana keinginannya yang sudah tercapai, namun dia tidak mengalami kepuasannya. Hari ini saya mengambil sebuah video kesaksian dari seorang anak Tuhan namanya Yonatan. Bagaimana dia pernah terlibat, bahkan terlibat di dalam dunia seks, dan akhirnya dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dia mengalami sebuah kesadaran rohani di mana Roh Kudus menjamah dia dan dia berubah, bertobat, dan saat ini Yonatan menjadi alat kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapak Ibu, selamat menyaksikan video ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Hai Jonathan, saya mungkin mau sharing perjalanan hidup saya. Waktu saya lahir, saya adalah laki-laki yang normal, laki-laki dengan tubuh laki-laki, tapi saya mempunyai jiwa perempuan. Saya itu bersaudara, itu ada 11 orang, saya adalah anak paling kecil, 5 perempuan, 5 laki-laki. Dan waktu saya sekolah itu saya tidak merasakan happy. Saya merasakan ada tekanan-tekanan dalam diri saya, yang untuk saya bergaul sama laki gimana, bergaul sama perempuan pun juga gimana. Kelas 4 SD saya tuh udah tidak mau sekolah lagi, dan orang tua saya tidak menyetujui saya untuk menjadi perempuan karena saya udah mulai kelihatan arahnya ke arah perempuan. Mereka pengennya saya itu menjadi laki-laki yang benar. Usia 18 tahun, saya itu udah operasi payudara. Usia 21 tahun, saya itu udah operasi kelamin, dan saya udah, akta lahir saya itu udah berganti semuanya menjadi perempuan. Itu adalah impian saya menjadi perempuan, karena dengan saya menjadi perempuan, saya merasa beban saya itu udah tidak ada lagi. Tapi namanya perjalanan waktu, yang namanya ketakutan itu selalu menghantui kehidupan saya. Sampai saya berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, sampai saya pindah ke Amerika. Kenapa? Saya tuh gak pengen dengar omongannya orang. Beberapa kali saya lintas agama, ya kan? Itu masa pencarian saya. Dosa-dosa apapun udah pernah saya lakuin. Dari laki menjadi perempuan, saya sempat kawin 3 kali. Udah itu saya pernah masuk dalam dunia prostitusi, saya pernah narkoba, saya percaya amanah yang namanya ramalan, yang namanya dukun, apapun saya percaya itu. Ya karena waktu itu saya di dalam dosa, jadi saya tidak tahu yang namanya hal yang terang, karena saya tahu terang dan gelap itu tidak bisa menyatu. Dengan perjalanan hidup saya 2011 itu adalah awal titik saya untuk mencari Tuhan. Dari 2011 saya itu udah berjanji sama Tuhan, saya tidak akan melakukan dosa lagi. Dosa apa? Dosa perzinahan. Itu janji saya sama Tuhan. Dengan berjalannya waktu selama 7 tahun, dari 2011, 12, 13,
itu masa pencarian saya. Saya sekolah, saya ikut sekolah healing, apapun ada seminar apapun saya datang. Karena saya haus akan firman Tuhan, haus rindu untuk ketemu dengan Tuhan. Jadi dengan apa? Dengan firman-firman itu saya itu dipuaskan. Karena saya percaya firman itu adalah benih. Di saat kita setia, di saat kita taat, firman itu akan hidup dalam kehidupan kita. Dan itu saya alami. Mas, saya udah menjadi pekerja di Glow sebagai pendoa syafaat selama 2 tahun. Dan udah itu saya juga ketemu sama Bapak Gembala saya, Pak Gilbert. Dan Pak Gilbert juga berpesan sama saya bahwa saya nggak perlu ribet sama diri saya, nggak perlu bingung sama orang lain, karena saya percaya orang mungkin bingung ya saya dengan penampilan saya. Mereka taunya dulu saya perempuan, tapi sekarang kenapa? Dengan cara berpakaian saya itu udah beda sekarang untuk menjadi laki-laki. Pak Gembala juga berpesan sama saya, nanti ada yang anggap kamu serendah anjing, tapi ada juga yang anggap kamu seperti malaikat. Jadi kamu nggak perlu ribet sama dengan diri kamu, nggak perlu pusing sama mulutnya orang, karena Tuhan itu akan menyertai saya. Karena apa? Tuhan tidak akan pernah mempermalukan anak-anaknya. Dan saya juga tahu pemulihan tidak cukup sampai di sini aja. Pemulihan itu akan terus terjadi dalam kehidupan saya. Dengan kesaksian saya merasa bersyukur dan terima kasih sama Tuhan. Karena apa? Dengan kesaksian hidup saya, saat ini saya itu menabur. Dan saya percaya Tuhan itu pasti ada kalau itu udah waktunya Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya. Saya percaya setelah Bapak Ibu menonton video yang barusan Bapak Ibu tonton, saya percaya Bapak Ibu sangat diberkati. Amin. Nah, hari ini saya hanya mendorong Bapak Ibu, saudara-saudara, pemuda-pemudi yang mungkin mengalami persoalan seperti Yonatan ini. Mungkin ada pertanyaan di dalam hati, bagaimana Tuhan bisa menerima jika saya mengalami dosa seperti yang dialami oleh Yonatan? Bagaimana masa lalu yang dialami seperti Yonatan? Apakah mungkin Tuhan bisa menerima saya kembali? Satu ayat firman Tuhan yang saya ingin bagikan kepada saudara-saudara yang terlibat atau mengalami seks sebagai homo, ya, wanita yang suka sesama jenis melakukan seks lesbian. Hari ini saya menantang saudara, jangan tunggu lama, jangan terikat lama. Ini waktu Tuhan. Tuhan mau supaya Ia membebaskan kalian. Ia mau supaya kalian dipakai untuk menjadi alat bagi banyak orang yang mengalami seperti kalian. Ayat firman Tuhan yang terambil di dalam Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 29. Ya, Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai pada ayat 29. Tapi kita membaca hanya sampai pada ayat 28. Mari kita baca firman Tuhan ini bersama-sama dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai pada ayat ke-28. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya Allah diciptakannya mereka. Diciptakannya dia laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka.
Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak, cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Haleluya, 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 haleluya. Saudara-saudara, ingat, firman Tuhan ini sangat-sangat jelas bahwa Tuhan tidak menciptakan jenis kelamin yang lebih dari 2. Artinya ada ketiga, hanya 2, laki-laki dan perempuan. Karena itu, sudah yang terlibat seks dengan sesama jenis, hari ini saya tantang saudara, bertobat, tinggalkanlah hidupmu yang lama dan berbaliklah kepada Tuhan. Percayalah bahwa segala rancangan Tuhan di dalam hidupmu tidak akan pernah gagal. Karena itu berjalanlah menurut rancangannya, bukan menurut rancanganmu. Karena segala rancanganmu belum tentu terbaik bagi Tuhan. Tetapi kalau Tuhan yang merancang Anda, Tuhan yang merancang saudara-saudara, tidak ada satupun yang gagal. Seperti Yonatan ini, sekalipun dia sudah melewati banyak hal, dia sudah merasakan kenikmatan dosa di dunia ini, tapi pada akhirnya dia menyadari bahwa dia perlu Tuhan. Dia nggak perlu terlalu lama bersandiwara, tapi dia perlu original dari Tuhan. Originalnya dia adalah dia diciptakan sebagai laki-laki. Originalnya adalah saudara yang diciptakan sebagai wanita. Jangan jadi seperti laki-laki. Demikian sebaliknya, laki-laki jangan jadi seperti wanita. Saya katakan hari ini bahwa engkau berharga di mata Tuhan. Seberapa besar dan seberapa lebar, tinggi dan dalam keberdosaanmu, di dalam hidupmu, di dalam dirimu ada sinyal Tuhan. Karena itu hari ini tinggalkan dan bertobat, supaya engkau dipakai Tuhan menjadi sebuah alat untuk hormat kemuliaan bagi namanya. Haleluya, haleluya. Demikian yang dapat saya sampaikan kepada kita semua. Kiranya kesaksian Yonatan ini terus menjadi berkat, sekalipun dia tidak mengetahui tentang kesaksian ini yang sudah didengar oleh banyak orang. Dan biarlah melalui kesaksiannya banyak orang dimenangkan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kerinduan kita bersama supaya semua orang percaya, dan biarlah surga akan dipenuhi oleh orang-orang percaya di dalam Kristus. Haleluya, haleluya, amin.